Well, hello. Gile. Udah hampir 2 minggu yang lalu aku terakhir bikin videonya ya, cepet banget. Anyway, kenapa baru bisa bikin sekarang? Karena memang lagi nggak memungkinkan untuk buat video tiap hari ya. Padahal aku rencananya mau buat video tiap hari nih. Untuk ngebahas tentang si keberuntungan zodiak kalian ya. Karena aku bakal bikin pendek rencananya. Cuman seperti biasa, nggak jauh-jauh dari kesehatan juga sih sebenarnya. Kondisi kesehatan aku. Terus juga, nggak tahu sih kalau kalian follow aku atau nggak di Instagram. Belum lama adikku tuh habis masuk UGD dan habis operasi. Jadi makasih buat doa-doanya. Alhamdulillah operasinya lancar. Jadi sekarang masih recovery aja. Anyway. Cukup intermezzonya. Gimana kalian kabarnya? Ini udah masuk ke akhir Februari ya. Jadi sebenarnya masih sah-sah aja nih kita ngebahas keberuntungan zodiak kalian. Karena ini sepanjang tahun 2024. Buat kalian yang belum nonton video 2024 kalian seperti apa, bisa langsung cek aja. Ada udah aku masukin playlist belum ya? Kayaknya udah sih, nanti kalian bisa langsung cek aja 2024 masing-masing zodiak seperti apa. Oke? Terus sifat dari si video ini adalah general. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Sebentar ini. Kenapa lilinnya tidak nyala bener? Kalau mau lebih private, itu namanya personal reading ya. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku. @dextratarot. Ada di description box di bawah. Oke. Sebentar. Sebenarnya waktu buat video ini tuh aku rencananya pengen bikin 8 hal aja sih, 8 hal baik yang sedang menunggu kamu di 2024 ya, keberuntungan, 8 keberuntungan. Cuman kayak bakal jadi 10 deh. Tergantung sih nanti yang keluar. Sebentar. Ribet banget gue. Kenapa nggak gede sih? Yaudah. Whatever. Oke. Aku belum nyusun ini ya, makan kristalnya. Si. Seneng kok sama ametis tuh. Luf. Anyway, langsung kita mulai aja ya. Hal baik, hal keberuntungan untuk zodiak Leo. Makanya aku pakai warna kuning hari ini untuk para Leo ya. Pertama kita punya thinker kebalik. Nice. Thinker kebalik ini akan kuperjelas dengan satu kartu tarot ya. Aku tuh memang rencananya nggak bikin lama-lama videonya sebenarnya. Cuma nanti kalau misalnya nggak jelas akan nambah terus sih kartunya. Dengan kartu thinker kebalik begini Leo, satu hal yang hal baik atau keberuntungan yang datang buat kamu di 2024 adalah kamu yang nggak begitu jadi overthinker ya, nggak begitu mikir jatuhnya tuh. Proses mikir pasti ada, cuman nggak yang berlebihan sampai kamu hanya berakhir wacana aja tapi tidak ada actionnya. Ini diperjelas dengan Page of Coins. Yes, kamu yang mau menyambut kesempatan, jadi kesempatan yang ada itu timingnya akan selalu pas ya. Sama kesiapan kamu juga nih kalau kita lihat kombinasi kedua kartu ini, kamu jadi bisa mengambil kesempatan yang ada dengan timing yang tepat gitu loh, karena kamu yang udah nggak kelamaan mikir di sini gitu. Terus kita lihat yang selanjutnya, hal apa lagi, hal baik apa yang terjadi buat kamu di 2024, keberuntungan yang terjadi buat kamu di 2024 ya. Kita lihat di sini kita punya Peaks of Joy, kebahagiaannya tuh sampai memuncak gitu nih. Nice, kebahagiaannya memuncak sampai segini nih. Dengan kartu Peaks of Joy gini, ada sesuatu yang bikin kamu happy sampai lihat loncat tuh
ke atas awan gitu kan. Mungkin kebetulan-kebetulan yang terjadi itu bikin kamu super happy karena kayak nggak menyangka aja bisa beneran kejadian di tahun 2024 ini. Kayak melebihi ekspektasi ya, melebihi ekspektasi. Ada hal yang bikin kamu beneran mengalami kebahagiaan hakiki gitu loh. Tidak bisa didebat, no debat, ini kamu happy banget. Two of Wands, oke. Ada rencana untuk traveling atau rencana untuk mengubah arah hidup, mau kemana. Ini yang bikin kamu jadi optimis, terus semangat gitu loh, dan happy banget. Karena artinya ketika kamu bisa berencana begini, artinya kamu tuh punya uang atau ada di kondisi yang mendukung kamu untuk bisa mencapai si keinginan tersebut gitu. Terus kita juga ada Angel of Balance, yes. Di tahun 2024 ini kamu lebih balance ya. Lebih, lebih bisa mengontrol work sama life kamu, biar bisa balance, biar bisa seimbang. Kalau aku lihat Angel of Balance juga artinya kayak kamu bisa mengontrol hari-hari kamu tuh ada di situasi yang harmonis. Nggak kelabakan lagi, nggak kewalahan lagi. Ya, ini ngomong tentang kestabilan. Keberuntungan selanjutnya yang hadir buat kamu adalah kestabilan ya dengan kartu Four of Wands ini. Ini ngomongin tentang kayak misalnya karir kamu juga akan jauh lebih stabil di tahun ini. Keluarga kamu pun juga kondisinya adem ayem, aman banget. Semuanya terprediksi. Karir kerjaan juga seperti itu. Dan sedangkan kalian yang mungkin mengharapkan adanya kondisi keluarga harmonis atau mungkin mau menikah gitu ya, yang berhubungan sama keluarga tuh jauh lebih stabil sih di tahun 2024 ini ya. Kita gali lebih jauh di karirnya, it gets better. Mungkin kalau ngalamin kekecewaan atau downs-nya, ups and downs-nya sih mungkin ada, tapi aku nggak ngeliat bakal fluktuatif sih. Maksudnya gini, kalau misalnya kamu mengalami kekecewaan, sebenarnya solusinya cuma satu nih. Perbanyak usaha aja dan itu akan membaik. It gets better. Pada akhirnya semuanya akan membaik di sini. Coba kita lihat. Kita ambil 3. Yang pertama target. A goal-oriented person, ya sih. Tahun 2024 ini kamu memang punya target-target dan banyak yang tercapai ya. Ini. Lalu di sini ada casket, someone is going out of your life or the end of situation. Karena kita nggak bahas tentang hal baik yang jelas, berarti orang atau sesuatu yang pergi dari kehidupan kamu adalah orang-orang yang nggak baik buat kamu. Atau hal-hal toksik ya, yang finally bisa lepas dari kamu, terus ya udah deh menyambut hal baik, hal baru yang memang harusnya tuh udah ada, dan menyingkirkan orang atau hal yang nggak baik tadi. Lalu di sini ada import problems to be resolved, yes. Masalah-masalah yang ada itu pasti akan langsung terselesaikan sih. Jadi kayak nggak menahun atau lama-lama di sini ya, dengan kartu import. Terus kita ke percintaan kamu. Ada separation. Ini kayaknya aku menyentuh orang yang LDR atau yang mungkin belum ketemu. Satu lagi. Oke. Untuk percintaannya sendiri, Leo, di sini ada separation, give you a chance sama forgiving and learning. Buat kalian yang mungkin sebelumnya sempat terpisah atau LDR, finally di tahun 2024 ini kalian bisa memberikan mengusahakan, memberikan kesempatan lagi, terus juga sama-sama belajar, sama-sama memaafkan. Finally akan ada kesempatan kedua di sini. Mau kalian yang udah nikah atau belum, ini ngomongin tentang yang tadinya itu disconnected perasaannya, ini akan jadi jauh lebih connect ya, kayak karena sama-sama mau memberikan kesempatan sih sama satu sama lain di sini gitu. Bagus dong ya, bagus lah, bagus banget. Sama-sama mau berusaha, sama-sama memaafkan. Yes, jadi sosok yang lebih bijak lagi dengan kartu wise. Lebih bijak, lebih sabar ya kamu tuh. Mungkin juga dari pasangan kamu datangnya seperti ini.
Lalu fireworks, loving, passionate, intimacy, lebih intimate, lebih loving sama pasangan juga. Cycles, repeat patterns, learn to break free. Ini salah satu pelajaran yang mungkin kamu dan pasangan kamu akan alami di tahun ini. Jadi hal-hal yang sifatnya tuh ngulang ya. Pola yang mengulang yang gak baik itu kalian sama-sama sadari, terus dilepaskan gitu loh. Diselesaikan yang gak baik-baiknya. Jadi istilahnya kesalahan yang sama atau habit yang lama yang gak baik itu pertama kalian sama-sama sadari, terus kalian sama-sama usahakan untuk dihilangkan dan diganti dengan kebiasaan baru yang lebih baik lagi. Elimination, abundance, yes. Ini kalau elimination tuh aku tuh bacanya tuh ini tuh ngomongin tentang harapan ya, harapan berkaitan sama keuangan kamu yang jelas ada jalannya, terus rezeki juga banyak ini. Termasuk diberkahi banyak hal sih ya, Leo, kamu tahun ini tuh dengan kartu abundance di sini. Terutama uang, tapi bisa juga nggak uang sih. Bisa juga hal secara kayak misalnya kekuatan fisik kamu, terus juga hubungan sama orang-orang sekitar kamu. Tapi pada dasarnya mengenai uang sih, mengenai uang, harta, tahta, wanitanya juga nggak ya? Bisa juga sih, tapi lebih ke uang sih ini, uang atau karir, kebacanya gitu. Terus apalagi yang bisa aku kasih ke kamu ya? I think that's all. Aku memang rencananya mau dibikin short aja, jadi tiap hari bisa upload. Doain aku sehat-sehat terus ya, gengs. Mungkin kita masuk ke ini aja kali. Kita masuk ke advice seperti biasa ya. Kita ke advice. Should we go to advice? Yes, kita ke advice. Sebelum ke sana. Iya, kita belum pakai kartu yang ini. Kamu dapat apa? Ya kan, siawase. Ini ngomong tentang kebahagiaan yang bisa kamu berikan ke orang-orang sekeliling kamu. Jadi kebahagiaan kamu itu nggak cuma kamu nikmatin seorang aja, tapi juga sama orang-orang yang memang kamu cintai yang di sekitar kamu nih. Jadi bagus ya, kamu bagi-bagi rezeki juga nih, bagi-bagi kebahagiaan, bagi-bagi positive vibe. Sama satu lagi kita ada Minna Oideyo. Jadi kayak memang 2024 ini kamu tuh banyak berkumpul sama orang-orang yang kamu sayangin ya. Mungkin ada party, ada kumpul-kumpul, datang ke undangan kamu karena kamu mungkin ada si pernikahan ini sendiri tadi ya. Atau artinya itu merayakan kebahagiaan, sehingga kamu mengundang banyak orang untuk datang ke rumah kamu, ke tempat kamu, untuk sama-sama menikmati kebahagiaan ini gitu. Ih, bagus banget nih, bagus banget. So, kita ke advice. Nggak asik kalau nggak ada advice ya. Di sini kita ada a new start is coming. Ini juga sebagai konfirmasi sih. Hal baik yang terjadi di 2024 adalah adanya awal yang baru. Kamu nggak akan stuck di situasi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya, Leo. Di sini juga kita ada loneliness, I know that I'm never alone. Ini nyambung sama kartu-kartu tadi yang menunjukkan kamu nggak sendirian ya. Memang di tahun ini kamu tuh nggak sendirian, akan ada orang-orang yang nemenin kamu. Bahkan ketika kamu traveling solo sekalipun, ada aja nanti yang nemenin, terus jadi temen, jadi travel buddy gitu. Patience, it is safe to wait. Di 2024, walaupun kesannya menunggu itu melelahkan ya, tapi kamu masih disuruh untuk sabar nih. Ada beberapa hal yang memang sebaiknya itu ditunggu aja. Nggak usah perlu ada action berlebihan di sini. Terus yang selanjutnya kita ada divination. Ini udah kamu lakukan sih ya. Udah kamu lakukan sekarang nih. Dengan mencoba mencari informasi lewat guidance, lewat tarot kayak gini nih. Atau mungkin beberapa dari kalian udah mulai beli oracle cards ya untuk dipakai sehari-hari nih pribadinya. Sehari pribadi maksudnya. Sebentar.
Apalagi? Naked. Ini semacam kayak pertanyaan reflektif di tahun ini ya. Do you feel exposed or outed in some way? Apakah kamu ngerasa kayak jadi pusat perhatian? Atau kayak sengaja ditunjukin jadi tokoh utamanya nih? Apakah kamu ngerasa kayak rapuh? Mendapat sorotan segitu besarnya? Apa yang membuat kamu merasa gak cukup baik, malu, atau ngerasa rapuh? Apa yang perlu kamu lepaskan? Padahal Leo biasanya juga suka untuk jadi pusat perhatian. Cuman sepertinya yang lagi connect dan nonton video ini sekarang tuh justru lagi gak suka sih. Jadi perhatian yang memalukan ya. Mungkin kamu lagi ngerasa gak cukup baik, ngerasa gak begitu sempurna untuk dilihat sama banyak orang. Mungkin banget. Ini kita belum selesai tadi tuh. Gak apa-apa ya, kita rada ngacak nih. Harusnya advice di akhir, cuma aku baru keingetan ini belum dibacain. Ini hal baik lainnya nih di percintaan kamu nih terutama. Kita ada camera. Oke, ini nyambung sama yang tadi sih sebenarnya. Kayak keingetan sama masa lalu, jadinya sama-sama belajar dari masa lalu, refleksi juga. Misal ada masalah, keingetan mengenai hal baik apa yang mungkin dulu pernah terjadi, terus dipertahankan gitu loh. Jadi tidak semerta-merta hanya karena satu kesalahan jadi melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Ada heartbroken di sini. Ini nyambung sama separation tadi ya. Mungkin sebelumnya sempat terpisah dan bikin kamu dan dia sama-sama sakit, tapi nanti akan balik lagi kok. Yang hilang akan kembali lagi nih, Leo. Iya nih, mirroring each other. Mungkin beberapa dekade ada yang terkoneksi dalam koneksi twin flame ya. Aku sendiri kurang suka sih dikasih label seperti itu. Cuman kalau kalian lumayan familiar dengan hal itu, aku bisa bilang dengan kartu mirror ini bisa dibilang ada union sih. Mungkin ya mengarah ke sana ya. Yang ada di hubungan twin flame bisa juga. Atau secara umum mirror di sini artinya kalian tuh sama-sama belajar. Nih, forgiving and learning, sama-sama belajar untuk memperbaiki diri sendiri, sama-sama minta maaf, maafkan. Finally, hubungan jadi jauh lebih baik. Gitu. Terus ini untuk percintaannya ya, di advice sexual freedom. Ini terutama buat kalian yang udah cukup umur juga sih, atau yang kalau seandainya belum cukup umur, atau misalnya kalian udah cukup umur, intinya adalah ini tuh mesti dilakukan dengan tanggung jawab juga ya. Memang kalian punya kebebasan untuk misalnya menunjukkan sexual side-nya kalian sama seseorang yang kalian sayangin gitu. Jadi gini, sexual freedom di sini artinya kayak jangan ragu dan jangan malu untuk menunjukkan kalian punya preferensi ya, punya preferensi di sini. Dengan kalian lebih terbuka, lebih nyaman dengan preferensi kalian gitu misalnya sama pasangan kalian, ini malah bikin hubungannya jadi lebih, pertama memang rapuh, tapi malah akan makin menguatkan dan mendekatkan kalian gitu. Dan malah terjadi kesepakatan ya, yang lebih dalam dan lebih real gitu. Jangan takut sih untuk ngebahas ini. Untuk ngebahas ini serapuh-rapuhnya. Bukan untuk terlihat keren atau terlihat gimana, tapi jadi diri sendiri gitu. Oke, Leo. Terus aku mau bahas sebentar, mana sih? Kok hilang?
Ini dia. Udah lama gak pakai ini ya. Hal baik. Kita tutup dengan ini. Hal baik yang OTW ke kamu di 2020 nggak tuh? 2024 untuk Leo. Oke. Kenapa lagi-lagi ada hubungannya sama seks ya? Dead inside but still horny. Jadi kayaknya walaupun kamu secapek-capeknya, sekosong-kosongnya, kamu tetap akan nunjukin sisi seksual kamu sih. Yang justru malah bikin hubungan kamu sama pasangan kamu membaik ya. Lalu ada Rose. Aku kalau ngeliat Rose ini itu kan ada durinya. Ini tuh kayak sword and rose ya, kayak thorn and rose. Jadi beneran deh, tunjukkan diri kamu sendiri dengan sisi kurangnya kamu ya. Aku kalau ngeliat thornnya, durinya ini tuh kayak sisi kurangnya kamu nih, atau sisi gelapnya kamu. Jangan melihat ini sebagai, bolehlah akuin kalau memang itu kekurangan kamu, tapi juga jangan malu dengan hal itu ya, karena nobody is perfect, nggak ada yang sempurna. Justru dengan hal inilah yang membuat kamu jadi lebih indah dengan ciri khas kamu gitu loh. Jadi ini artinya be real ya, be real, show the world the real you. Tunjukkan diri kamu yang sebenarnya. Di sini ada telur. Oh, aku kalau ngeliat ini tuh kayak pecah telur. Ini nyambung sama Pics of Joy ya. Jadi ada sesuatu yang kamu capai di tahun 2024 dan ini tuh kayak semacam finally terjadi, finally terlahir, finally ke-launch apapun yang mungkin sebelumnya pernah kamu rencanakan. Cakep lah, tercapai nih. Lalu kalau pizza ini aku ngeliatnya kayak banyak kebaikan atau keberuntungan yang kamu dapat, terutama di uang tahun ini, yang membuat kamu tuh bisa bagi-bagi. Pizza ini kan gak enak nih makan sendirian kan. Walaupun cuma satu slice, tapi ini aku ngeliatnya kayak penggambaran full loyang gitu ya, satu loyang gitu. Jadi kayak banyak kebaikan yang bisa kamu bagi-bagi sama orang-orang sekitar kamu gitu. Dan sama-sama happy kalian. Dan terakhir The Sun, bagus nih The Sun. Terang ya, 2024 Leo kan di bawah matahari. Under the sun kamu tuh, zodiaknya. Leo tetap dapat the sun, jadi tetap dapat spotlight. Terus hal-hal yang mungkin tadi kamu nggak tahu, finally akan kebuka di tahun 2024 ini nih. Dengan kartu the sun ya. Lancar sih, mudah-mudahan ya. Jalannya ada, mungkin kamu yang mengharapkan adanya anak, itu juga bisa ada sih. Ada berita baik di 2024 ini nih. Cerah sih ya. Di bawah matahari itu kan semuanya bermekaran, semuanya jadi kelihatan jalannya, jawabannya. Kayak gitu deh. Kayak gitu dari aku. Hai para Leo. I know you like this video, jadi please like, comment. Jangan lupa subscribe-nya, sudah subscribe. Terima kasih. Sedangkan buat kalian yang pengen personal reading, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dexratarot, ada di description box di bawah. Terus, apa lagi ya? I think that's all from me. Kalau kalian punya ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya, bisa langsung tulis aja komen di bawah. Atau bisa langsung DM juga ke Instagram ya. Terus yang pengen coba-coba baca gratis, aku tuh suka bikin live di Instagram atau TikTok. Jadi follow dulu aja TikToknya sama Instagramnya. I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos, Leo. Stay safe. Love you. Bye.